Udara masuk melalui hidung akan diteruskan ke batang tenggorok. Di dalam dada, batang tenggorok bercabang dua. Bentuknya seperti pipa-pipa kecil yang disebut bronkus. Bronkus ini terhubung ke paru-paru kiri dan kanan. Bagian luar paru-paru dilindungi selaput pleura yang berisi cairan untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Pada ujung bronkiolus ada gelembung udara yang disebut alveolus. Alveolus ini berhubungan dengan pembuluh kapiler darah. Di alveolus ini, darah mengambil oksigen dari paru-paru dan akan bergerak menuju jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Pernafasan perut adalah pernafasan dengan bantuan diafragma. Diafragma memisahkan rongga dada dan perut, terdiri dari otot-otot yang dapat bergerak naik turun. Diafragma turun, rongga dada mengembang sehingga oksigen masuk ke paru-paru. Saat diafragma naik, paru-paru mengempis, maka karbon dioksida keluar dari paru-paru. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan bantuan otot dada di antara tulang rusuk dan tulang dada. Saat menarik nafas, otot tulang rusuk memanjang, dada mengembang, oksigen masuk ke paru-paru. Ketika menghembuskan nafas, rusuk memendek, dada mengempis, karbon dioksida terdorong keluar dari paru-paru. Sistem pencernaan adalah proses perjalanan makanan dari masuk mulut sampai keluar lewat anus. Proses pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Gangguan pencernaan. Gangguan pada alat pencernaan dapat menimbulkan ketidakseimbangan sistem pencernaan. Gangguan pada lambung yang umum biasanya penyakit MAH. Lambung terus bekerja meski tidak ada makanan. Gerakan meremas dan asam lambung yang dihasilkan lambung menyebabkan rasa sakit. Sembelit terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan. Akibatnya kotoran menjadi keras. Untuk menghindarinya, kita harus banyak minum, banyak makan makanan yang berserat seperti buah dan sayuran, serta membiasakan diri buang air setiap hari. Muntaber disebabkan oleh bakteri yang ada dalam makanan yang tidak bersih. Jagalah kebersihan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Sistem pencernaan adalah proses perjalanan makanan dari masuk mulut sampai keluar lewat anus. Proses pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Gangguan pencernaan. Gangguan pada lambung yang umum biasanya penyakit MAH. Lambung terus bekerja meski tidak ada makanan. Gerakan meremas dan asam lambung yang dihasilkan lambung menyebabkan rasa sakit. Sembelit terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan. Akibatnya kotoran menjadi keras. Untuk menghindarinya, kita harus banyak minum, banyak makan makanan yang berserat seperti buah dan sayuran, serta membiasakan diri buang air setiap hari. Muntaber disebabkan oleh bakteri yang ada dalam makanan yang tidak bersih. Jagalah kebersihan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Makanlah secukupnya makanan bergizi yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein, lemak, vitamin, karbohidrat, dan mineral seperti zodium, kalsium, dan zat besi
dapat diperoleh dari sumber makanan. Sistem pencernaan adalah proses perjalanan makanan dari masuk mulut sampai keluar lewat anus. Proses pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Gangguan pencernaan. Gangguan pada lambung yang umum biasanya penyakit MAH. Lambung terus bekerja meski tidak ada makanan. Gerakan meremas dan asam lambung yang dihasilkan lambung menyebabkan rasa sakit. Sembelit terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan. Akibatnya kotoran menjadi keras. Untuk menghindarinya, kita harus banyak minum, banyak makan makanan yang berserat seperti buah dan sayuran, serta membiasakan diri buang air setiap hari. Muntaber disebabkan oleh bakteri yang ada dalam makanan yang tidak bersih. Jagalah kebersihan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Makanlah secukupnya makanan bergizi yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein, lemak, vitamin, karbohidrat, dan mineral seperti zodium, kalsium, dan zat besi dapat diperoleh dari sumber makanan. Organ peredaran darah manusia. Darah terdiri dari plasma darah dan sel darah. Plasma adalah cairan darah berwarna kekuningan. Sedangkan sel darah, bagian darah berwarna padat. Gangguan peredaran darah manusia. Lemak dari makanan akan diserap darah. Jika berlebihan, lemak menempel di dinding pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan. Penyempitan ini menyebabkan aliran darah menjadi tersendat. Penyempitan pembuluh darah menyebabkan penyakit jantung koroner dan pendarahan otak atau stroke. Penderita anemia mengalami penyakit kekurangan darah merah. Anemia terjadi karena kurangnya sumber makanan yang mengandung zat besi seperti hati, daging, dan sayuran hijau.